Baik Pak Dibala, saya izin melakukan pemeriksaan kondisi umum Bapak terlebih dahulu. Tensi dan juga suhunya normal ya Pak. Baik, silakan ke ruang anamnesis Pak. Baik, terima kasih. Pak Dibala, silakan duduk. Baik, selamat siang dok. Selamat siang Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Melania, dokter gigi yang bakal menangani keluhan Bapak pada hari ini. Sebelumnya, saya izin tanya Pak, untuk namanya Pak Dibala betul? Iya, betul dok. Untuk usianya berapa ya Pak? Saya tahun ini 35 tahun dok. Baik, untuk usianya 35 tahun ya Pak. Boleh tahu Pak, untuk keluhannya sendiri apa ya Pak? Jadi gini dok, saya kemarin sempat mengalami rasa sakit berdenyut di daerah kiri di sekitar telinga sampai kepala dok. Dan itu kayaknya berhubungan dengan gigi saya dok, karena sepertinya gigi saya terakhir-terakhir juga mengalami pembengkakan begitu dok. Oh baik Pak, kalau boleh tahu kalau misalnya ada rasa sakit nyerinya, biasanya Bapak menanganinya bagaimana Pak? Kemarin saya sempat meminum obat penghilang nyeri, kalau nggak salah namanya obat paracetamol dok. Baik Pak, berarti biasanya mengkonsumsi paracetamol ya Pak? Iya betul dok. Keluhannya ini apakah mengganggu aktivitas sehari-hari Pak? Iya dok, sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari karena saya sampai tidak fokus kerja dan yang lain-lain dok. Oh baik Pak, jadi penyakit ini juga mengganggu aktivitas sehari-hari ya Pak. Kalau Bapak sendiri apakah ada alergi obat-obatan atau yang lainnya Pak? Tidak ada dok. Kalau Bapak mengkonsumsi rokok Pak? Saya tidak merokok dok. Oh baik, Bapak punya riwayat penyakit atau penyakit keturunan Pak? Saya kebetulan ada diabetes dok, karena keluarga saya ada keturunan diabetes. Oh baik, berarti saya rangkum ya Pak, untuk keluhannya Bapak ini ada rasa sakit nyeri yang berdenyut pada gigi belakangnya itu dari telinga sampai ke kepala ya Pak, dan juga ada pembengkakan. Lalu biasanya Bapak minum paracetamol untuk menanganinya. Iya betul. Baik Pak, untuk sebelumnya supaya lebih baik, saya akan melakukan pemeriksaan Pak untuk rongga mulut Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya dok. Baik Pak, kalau begitu jika Bapak bersedia, mari Pak menuju ke depancer. Baik dok. Baik, Pak Dibala, saya izin untuk melakukan pemeriksaan rongga mulutnya. Saya izin mungkin bisa dibuka terlebih dahulu. Baik Pak, mungkin bisa kumur-kumur terlebih dahulu. Baik Pak, mungkin rongga mulutnya bisa dibuka ya Pak. Saya izin memasukkan alatnya. Mungkinan akan ada rasa tidak nyaman. Nanti kalau rasa tidak nyaman bisa angkat tangan kirinya ya Pak. Sudah selesai, mungkin bisa kumur-kumur terlebih dahulu. Pak, mari kita kembali ke ruang anamnesis. Mari duduk kembali Pak. Baik Pak, tadi saya sudah melihat Pak bagaimana keadaan mulut Bapak pada rongga mulut Bapak. Jadi ternyata di rongga mulut Bapak itu ada karang gigi Pak di bagian kiri, bawah dan atas. Lalu ada juga gigi yang berlubang Pak, di gigi geraham Bapak ada 5 gigi yang berlubang dan sepertinya lubangnya cukup dalam Pak. Lalu untuk gigi yang ada pembengkakannya, ternyata giginya itu tumbuhnya tidak sempurna Pak, jadi giginya itu hanya tumbuh setengah seperti itu Pak, gigi bungsunya seperti itu Pak. Berarti selanjutnya ini gigi saya diapain ya dok supaya nggak sakit lagi? Oh baik Pak, jadi sebelum kita menentukan rencana perawatan, perlu dilakukan penegakan diagnosis lagi Pak, yaitu perlu dilakukan foto ronsen Pak. Apakah Bapak bersedia? Kenapa harus dilakukan foto ronsen ya dok kalau boleh tahu? Nah jadi foto ronsen ini berguna Pak untuk melihat akar-akar giginya Pak, dari gigi yang berlubang dan juga gigi yang gigi bungsu yang tumbuhnya tidak sempurna itu Pak, untuk melihat bagaimana bentuknya seperti itu Pak. Sekarang saya harus foto ronsen dulu ya dok? Iya Pak, jadi Bapak apakah setuju untuk dilakukan foto ronsen Pak? Setuju dok. Baik, jika Bapak setuju untuk dilakukan foto ronsen, saya akan memberikan surat yang bisa Bapak bawa ke administrasi. Nanti bisa Bapak diarahkan menuju ke ruangan untuk foto ronsennya Pak. Baik, mungkin ini Pak untuk suratnya terlebih dahulu Pak. Jadi nanti setelah foto nanti saya bawa lagi ke sini ada untuk hasilnya. Iya betul Pak, nanti setelah Bapak melakukan foto ronsen, hasil fotonya bisa Bapak bawa kembali, lalu kita bisa merancang rencana perawatannya Pak. Baik dok, terima kasih banyak dok. Terima kasih Pak. Adalah silakan duduk. Ya, dok, ini hasil foto ronsen yang kemarin dok. Oh baik Pak, saya lihat terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, setelah saya lihat untuk foto ronsennya ternyata benar Pak. Jadi Bapak bisa lihat ada gambar perhitangan di gigi geraham Bapak itu ada 5 gigi ya Pak, bisa dilihat. Nah itu menunjukkan gigi Bapak yang berlubang tadi Pak, sudah mulai dalam Pak. Lalu Bapak bisa lihat di sebelah kiri, gigi bungsu Bapak paling belakang itu terlihat Pak bahwa tumbuhnya itu miring dan tidak sempurna Pak. Ini yang menyebabkan adanya pembengkakan Pak di gigi belakang Bapak, seperti itu Pak. Jadi itu nanti gigi yang tidak tumbuh sempurna harus diapakan? Untuk gigi yang tidak sempurna ini nanti akan kita lakukan pembedahan atau odontektomi. Sebelum yang lainnya Pak, gigi-gigi yang berlubang ini saya rencana perawatan
perawatannya itu untuk melakukan penambalan dengan bahan tambal yang sewarna dengan warna gigi Pak, atau komposit. Lalu untuk karang giginya akan melakukan scaling seperti itu Pak. Odontektomi itu apa ya dok? Jadi untuk odontektomi itu pembedahan atau pencabutan gigi molar ketiga Pak, atau gigi bungsu yang belakang ini Pak. Fungsinya agar gigi ini tidak menimbulkan infeksi yang berkelanjutan Pak. Jadi seperti itu Pak. Berarti sekarang harus dicabut dok atau gimana? Untuk odontektominya sebelumnya saya akan melakukan rujukan dulu Pak. Kebetulan Bapak memiliki penyakit diabetes, betul Pak? Iya betul dok. Lalu untuk yang minum tadi baru kita lakukan odontektomi. Nah sebelum kita melakukan odontektomi, Bapak ini perlu dilakukan rujukan dulu Pak ke penyakit spesialis dalam untuk melihat dan mengontrol diabetes yang Bapak miliki seperti itu Pak. Apakah Bapak setuju? Saya setuju dok. Jika Bapak setuju, saya akan memberikan Pak surat rujukan kepada Bapak untuk dibawa ke spesialis penyakit dalam. Dan saya juga akan meresepkan obat Pak untuk Bapak. Obatnya ini antibiotik dan anti nyeri untuk mengobati keluhan yang Bapak rasa ya Pak. Ini Pak untuk obatnya. Nah, obatnya ini bisa Bapak tebus ke farmasi atau ke apoteker ya Pak. Untuk surat rujukannya bisa dibawa ke penyakit spesialis penyakit dalam Pak. Baik, sebelumnya apakah Bapak mengerti untuk prosedurnya atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Pak? Iya sudah mengerti dok. Tapi kalau nanti saya ada yang mau ditanyakan, saya perlu menghubungi siapa ya dok? Oh, Bapak bisa menghubungi saya, bisa lewat kontak saya, akan saya balas Pak secepatnya. Baik, terima kasih dok sudah jelas. Baik, jadi saya harap Bapak bisa sikat gigi dan jaga kesehatan giginya lebih baik ya Pak, dan juga mengontrol makanan manisnya supaya bisa mengontrol keadaan diabetesnya ya Pak. Baik, siap. Terima kasih banyak dokter. Sampai bertemu lagi Pak.